Halo, bertemu lagi dengan Asup. Kali ini saya membuat video tentang cara membuat grafik dengan menggunakan program Microsoft Excel. Grafik memudahkan kita dalam melihat suatu penyebaran data. Penentuan grafik apa yang akan digunakan untuk memberikan gambaran tentang data haruslah memperhatikan skala pengukuran dari data tersebut. Apabila data berbentuk frekuensi dari sejumlah kelompok berbeda, misalkan jumlah laki-laki dan perempuan di kelas 5 suatu sekolah dasar, maka grafik yang tepat digunakan adalah berbentuk proporsi seperti pie chart atau grafik donat kalau di Excel. Apabila data berbentuk skor kontinu, misalkan tinggi badan dan berat badan dari para siswa kelas 5 tersebut, maka grafik yang tepat digunakan adalah yang berbentuk kolom atau batang yang umumnya disebut sebagai histogram atau grafik yang berbentuk garis atau biasa disebut sebagai poligon. Dalam program Microsoft Excel ada banyak grafik yang disediakan. Kita coba lihat ya. Ini adalah contoh datanya. Grafik menunya ada di Insert. Ini grafiknya, ada yang bersifat kolom atau bar chart, ada yang bersifat line atau area chart. Di sini yang dasarnya pie atau donut. Kemudian hierarki, statistic chart. Di sini ada yang scatter, ada yang waterfall, istilahnya istilah yang lebih advance dari apa yang ada di dalam perkuliahan statistika. Tidak hanya grafik untuk satu variabel, tapi Excel juga menyediakan grafik untuk beberapa variabel sekaligus. Misalkan kita di sini melihat ada untuk yang sifatnya stack. Kemudian bisa yang sifatnya stack untuk kolom, ada juga stack yang untuk sifatnya dari garis. Nah, jadi yang akan perlu kita lakukan adalah pemilihan grafik apa yang akan dibuat dan juga tepatnya kapan untuk digunakan. Jadi misalkan kalau kita lihat di grafik yang ini, yang dasarnya adalah kolom, kita bisa lihat stack. Di sini ada informasinya. Stack itu kapan digunakan, kemudian juga tepatnya kapan untuk digunakan. Jadi boleh dikatakan Excel juga membantu kita untuk memahami dari apa yang akan dilakukan dengan Excel. Pembuatan grafik di Excel pada dasarnya terbilang mudah dan cepat. Misalkan kita coba simulasikan ya. Misalkan di sini ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Misalkan laki-laki jumlahnya 20, perempuan jumlahnya 80. Lalu kita ingin membuat grafik apa yang tepat untuk menggambarkan dari proporsi jumlah laki-laki dan proporsi jumlah perempuan dalam satu kelompok. Kita tinggal blok saja. Kalau kita ingin menjadikan dia sebagai yang sifatnya histogram, gambar saya perkecil. Oke, ini ya, ini geser sini. Jadi dalam hal ini sifatnya sekali lagi sangat cepat untuk dibuatkan menjadi grafik. Kemudian juga sifat live-nya, dimana misalkan yang perempuan saya ubah menjadi 100, maka otomatis juga grafiknya ikut berubah. Atau yang laki-laki juga saya ubah jadi 50. Maka ini akan memudahkan kita untuk membuat grafik. Nah, permasalahannya adalah kalau datanya berbentuk masih data mentah seperti tabel di sebelah kiri, maka dengan demikian perlu kita buatkan dulu tabel distribusi frekuensinya.
Jadi yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi adalah contoh seperti ini. Laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa. Kalau yang di sini, di tabel awal, itu sifatnya masih raw data. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita bisa membuatkan tabel distribusi frekuensinya dengan bantuan menggunakan namanya pivot table. Ini adalah data fiktif, katakanlah data siswa kelas 5 di satu sekolah dasar, ada jenis kelamin, ada tinggi badan dari anaknya, berat badan dari anaknya, dan pendidikan dari ayahnya. Ada 36 siswa, katakanlah. Kemudian kita akan membuatkan distribusi frekuensi atau rangkuman dari tabel ini dengan menggunakan pivot table. Misalkan kita untuk yang jenis kelamin gitu ya. Dari menu insert, pivot table, ini otomatis areanya akan terpilih dari semua yang ada di tabel by default. Kalau mau diubah juga bisa, tapi bisa diabaikan karena kita akan nanti melakukan pemilihan variabel mana saja yang akan kita olahkan. Klik OK. Misalkan saya mau melihat tentang jenis kelamin, masukkan ke dalam rows yang jenis kelamin dan juga dari jumlahnya. Ini namanya di drag, tinggal ditarik saja. Jadi kalau misalkan datanya belum berbentuk distribusi frekuensi tabel, maka kita perlu membuatkan distribusi frekuensinya dengan cara membuatkan dalam pivot table-nya. Tinggal kita blok apa yang ingin kita buatkan menjadi tabel, grafik, maka tinggal diklik di menu insert, lalu kita mau jadikan sebagai, katakanlah ini, katakanlah menjadi bentuk bar chart, histogram, atau mau menggunakan bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini tergantung preferensi. Misalkan mau menggunakan 2 dimensi pie chart, atau 3 dimensi, atau menggunakan donut, dan seterusnya. Jadi ini masalah preferensi. Katakanlah kita mau menggunakan yang pie, kita dalam hal ini bisa mengubah apa yang tampil di dalam grafiknya. Misalkan ini kita ganti dengan jenis kelamin. Kita tinggal ketikkan saja jenis kelamin. Kita nggak suka warnanya orange ataupun terlalu tua, tinggal kita klik apa namanya, tinggal kita mau ganti warnanya warna tertentu, silahkan saja kalau mau memang ingin diganti dan seterusnya. Kemudian kita ingin, kalau ini terlalu visual, kita ingin ada aspek angkanya, tinggal klik kanan add data label, nanti akan muncul angkanya. Kalau angkanya kurang besar, kita bisa perbesar fontnya dengan cara diklik di fontnya lalu tambahkan. Kalau fontnya kurang jelas, kita bisa kontraskan dengan gambar di grafiknya dan seterusnya. Oke. Excel juga dapat membuat satu grafik dengan gabungan dari 2 variabel. Misalkan kalau tadi ini adalah jenis kelamin anaknya, sekarang saya mau tambahkan dengan pendidikan ayahnya. Ini grafiknya biar tidak terlalu ramai, saya hapus dulu ya. Tambahkan dengan tingkat pendidikan ayah, saya taruh di kolom misalkan. Nah, ini akan ada cross tabulasi antara tingkat pendidikan ayah dengan jenis kelamin anaknya. Nah, kalau ini mau dibuatkan menjadi grafik, kita tinggal blok datanya, lalu kita silakan mau dipilih membuat grafiknya apa yang tepat untuk data seperti ini. Misalkan kita menggunakan 3 dimensi ini, atau pie, atau menggunakan yang stack, dan seterusnya. Kita coba yang stack column, apa yang bisa dilihat dari stack column. Ya, saya sedikit perbesar. Ya, yang dimaksud dengan stack column adalah kita bisa melihat juga, kita kembali lagi ke
lihat di bagian insert column-nya. Kalau untuk stack column ini, kapan digunakannya adalah ketika kita ingin membandingkan bagian kepada keseluruhan dan bagaimana sebagian itu terhadap keseluruhan data maupun keseluruhan di dalam kelompoknya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini, ini adalah dari laki-laki. Laki-laki secara total jumlahnya ada 12. Dilihat di sini laki-laki 12, di mana proporsinya 6 yang biru untuk yang orang tuanya berpendidikan D3 atau S1. Kemudian yang pasca sarjana yang warna orange, di sini legendanya ada 3 orang dan 3 orang untuk yang pendidikannya SMA. Untuk yang perempuan, yang warna biru adalah yang ayahnya berpendidikan S1, ada 14 orang. Nah, mungkin kalau kita lepaskan tabel dari grafiknya mungkin akan kehilangan informasi. Sekali lagi, kita bisa tambahkan informasi mengenai add data labels. Nanti kita tinggal lihat nih, kalau misalkan sekali lagi fontnya kurang besar atau kurang jelas, kita bisa tambahkan angkanya. Ini kita bisa main di setiap warnanya juga sama berlaku. Ini mungkin kita kasih gambar kuning, kurang gelap ya, hitam aja, dan yang ini juga ya, dan seterusnya. Oke, ini adalah untuk data kategorikal. Lalu bagaimana dengan grafik untuk data kontinu seperti tinggi badan? Ini saya hapus dulu biar tidak terlalu berat. Yang akan kita lakukan adalah kita mau melihat dalam hal ini bentuk penyebaran dari variabel tinggi badan dan juga berat badan. Kita menggunakan dalam hal ini fitur data analysis. Kemudian pilih di histogram, klik OK. Ya, jadi dalam hal ini yang akan dilakukan adalah kita perlu men-setting dulu. Yang perlu disetting dalam hal ini adalah ada 2 hal. Input range-nya, dalam hal ini input range adalah datanya itu dari mana sampai kemana. Jadi kita pilih orang pertama sampai orang terakhir di tinggi badannya. Kemudian untuk bin ini kalau di dalam tabel distribusi frekuensi disebut juga sebagai skornya berapa. Nah, ini karena mesti dibuatkan dahulu, ini kita cancel dulu saja, kita close. Yang perlu kita tahu adalah untuk bin berapa range datanya dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Jadi kita misalkan kita ingin menaruh binnya di bagian sini. Yang perlu kita tahu adalah nilai minimumnya berapa. Mungkin kalau memang mau dicari manual silahkan, tapi kalau tidak manual menggunakan rumus sama dengan min untuk nilai minimum kurung buka, ditanyakan area datanya dari mana sampai mana. Jadi dari C2 sampai C37 harusnya. Ya, ke ini C37 kurung tutup enter. Jadi ini nilai minimumnya adalah 108. Kemudian nilai maksimumnya berapa? Sama rumusnya kurang lebih jadi sama dengan nilai maksimum max kurung buka dari C2 titik 2 itu sampai dengan C37 kurung tutup enter. Oh, dari 108 sampai 122. Jadi dalam hal ini saya akan buatkan 108, 109, lalu sampai 122. Untuk memudahkan saya blok 2 sel ini, lalu saya drag ke bawah sampai 122 butuhnya. Oh, ini mesti saya ketik ulang 108, 109. Saya ulangi lagi karena tadi yang awalnya adalah rumus sampai 122. Ya, ini nanti akan digunakan sebagai bin atau skor di dalam tabel distribusi frekuensi. Kita ulangi lagi, data analysis, histogram, select area-nya adalah dari
Sekali lagi, datanya dari orang pertama sampai orang terakhir untuk variabel tinggi badan. Kemudian binnya adalah dari ini kita buatkan tadi duluan. Ini bin seperti wadah-wadah. Lalu kalau memang mau agak cepat, silakan di chart outputnya dibuat nanti histogramnya. Ya, ini adalah datanya. Saya zoom. Jadi ini binnya adalah kelas interval, skor 108, ada 1 orang, 111 ada 2 orang. Ini adalah tabel frekuensinya, grafik histogramnya. Kalau mau diganti ini bisa dengan tadi, misalkan ini adalah untuk tinggi badan. Kemudian kalau ini memang mau dihilangkan, bisa diklik di delete. Kemudian ini more-nya juga bisa kita hapus di sini, klik kanan delete. Jadi ini adalah angka hasilnya. Kalau memang dalam hal ini gambarnya tidak terlalu nyaman, silahkan untuk di resize. Untuk tulisan binnya juga bisa dihapus, mau diganti dengan sentimeter gitu misalkan, dan seterusnya ya. Oke, lalu bagaimana kalau gabungan antara data tinggi badan dan berat badan? Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan namanya scatter dot, gabungan antara dua variabel, keduanya continuous. Tinggal kita insert di sini, ada menu untuk scatter X dan Y. Nah, karena lebih mudah untuk kita select dulu datanya, jadi dari orang pertama di variabel pertama dan kedua, dan orang terakhir di variabel pertama dan kedua, kita blok, lalu kita cari untuk yang ini ada scatter dot, yang ini scatter dot. Saya perkecil gambarnya. Ya, ini adalah scatter dotnya. Kalau memang mau diubah legendanya, silakan saja. Ini adalah untuk berat badannya, ini adalah untuk tinggi badannya. Oh ya, tadi untuk yang tinggi badan ini, kalau kita mau ubah menjadi bentuk poligon, tinggal kita klik gambarnya, lalu di insert, lalu kita ganti dengan untuk poligon adanya di scatter, tapi dengan scatter with straight lines. Oke, terima kasih. Selamat mencoba membuat grafik dengan menggunakan Excel.